Oke guys, welcome back to my YouTube Ivan Elang channel. Alright, sekarang gue lagi bersama my partner, my best friend, yaitu Muswari. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mungkin panas dinginnya hati itu. Panas dinginnya hati ya guys. Kalau panas dinginnya hati ini banyak tipe-tipenya. Kalau panas dinginnya hati itu, yang pertama itu mungkin harus kita ketahui itu gagal move on, itu termasuk panas dinginnya hati itu, gagal move on. Terus juga self love atau cintai diri sendiri. Iya. Itu ini kayaknya. Terus kemungkinan juga tuh single atau tidak mau berpacaran. Itu suatu keinginan hati sendiri. Ya, panas dinginnya hati itu maksudnya. Jadi kita mulai bahas yang gimana nih, mau yang apa, gagal move on atau move on, atau kita bahas masalah tadi apa, mencintai diri sendiri, ataupun kita mau mencoba diri sendiri kita untuk single gitu. Single lain loh, single dengan jomblo. Ya beda kan. Kalau single suatu pilihan, kalau jomblo itu sama dalam artian susah untuk laku. Itu ya, kan gitu. Oke guys, sekarang kita itu lagi mencakup dalam dunia percintaan lah gitu kan. Karena sekarang saya juga lagi single. Wow. My best friend juga single, ya kan. So mungkin Bang Muswari itu satu kali mendapatkan suatu pengalaman yang begitu pahit, ya kan, yang begitu sakit lah gitu kan. Kalau pengalaman sih nggak terlalu ya. Gimana ya? Karena di dalam dunia percintaan aku sendiri itu gimana ya, kalau masalah cerita ya nggak ada yang sakitnya gitu. Iya. Ada. Ini apa namanya, pertama yang sakit itu kan apa? Ketika seseorang itu atau cewek kemarin itu tiba-tiba mau ngajak kita sahabatan aja gitu. Wow, itu amazing sekali ya everybody. Alright. Kita sahabatan aja katanya. Yeah. Terus gimana kan ini perasaan kita yang memang cinta sama dia, terus dia yang ngajak persahabatan aja. Wow. Berarti di situ suatu harapan palsu lah. Nah, mungkin dia bisa gitu. Gue juga pernah ngerasain kayak gini loh, Bang. Kemarin gue punya cewek ya. Gue punya cewek. Sebenarnya gue sayang banget sama tuh cewek. Sayang sesayang-sayangnya, cinta secinta-cintanya sama dia. Akan tetapi dia ini bisa dibilang berpaling lah gitu kan. Berpaling ini dalam hal apa ini? Dalam selingkuh. Iya, dia selingkuh. Padahal dia itu sangat istimewa bagi saya gitu kan. Istimewanya gimana? Dia ini kalau marah diem. Iya. Dia lebih memilih kalau lagi saat bersama saya gitu kan, dia meluk gua gitu. Dia meluk gua, terus dia bilang, tolong jangan ngomong, jangan keluarkan kata-kata apapun, karena aku lagi marah sama kamu. Aku pengen tenang, aku pengen meredakan amarah aku hanya butuh pelukan kamu. Dia itu kalau dia marah itu ada sebab pasti. Pasti. Sebabnya itu gimana? Nah, memang pada waktu itu salah saya sih, karena dia pengennya saya itu selalu meluangkan waktu sama dia gitu kan. Saya itu selalu full time gitu loh, ya kan. Meskipun dalam suatu pekerjaan saya harus menyisihkan waktu sama dia, memberikan meskipun sedikit waktu, saya harus memberikan waktu sama dia gitu kan. Akan tetapi berhubung gimana ya, yang namanya kita pekerja keras lah gitu kan. Kita pekerja keras di lapangan, kadang kita megang HP ya kan, kadang juga enggak. Jadi untuk meluangkan waktu itu sangat susah lah gitu kan, bisa dibilang sangat susah. Jadi apa namanya, karena meluangkan waktu, dia minta waktu untuk, walaupun kita kerja keras, walaupun langsung bekerja keras, harus meluangkan waktu untuk dia. Jadi gak cuma gara-gara itu dia marah. Iya, dia marahnya ini nggak langsung ngasih
masukan, penjelasan. ya penjelasan. Seharusnya kan kalau ada suatu problem, suatu permasalahan kan dia nih harus dibilang lah, harus dibicarakan, harus diselesaikan satu sama lain gitu kan. Yang namanya menjalani suatu hubungan itu kan berdua. Iya, memang cewek itu memang ini kalau lagi pacaran, kalau menurut aku sih cewek itu yang mau menang sendiri. Ya mau menang sendiri gimana? Dia diam, dia ngambek, dia nggak pernah ngasih tahu kita nih. Iya. Aku ini marah loh sama kamu, atau aku ini marahnya kamu dengan kamu itu karena kamu nggak ada waktu, enggak. Iya. Pasti pernah mungkin Lang juga ini ngerasain nih. Jalan sama cewek, kita tanya mau makan kemana, terserah katanya. Kalau kita bawa ke mie ayam katanya, aku mau makannya tuh ini, mau makannya bakso katanya. Padahal dia tadi ngomong di awal terserah. Itu kan ini, kan kalau cewek-cewek itu memang gitu sih. Kalau cewek-cewek, ya apalagi zaman-zaman sekarang, cewek-cewek zaman sekarang, ababilnya memang ini apa gimana ya, jiwa-jiwa ababilnya itu. Iya, jiwa-jiwa ababil guys. Dan juga terkadang dalam dunia cinta itu kita itu harus saling mengerti ya Bang. Iya. Saling mengerti satu sama lain, meluangkan waktu memang harus sih. Iya. Akan tetapi mungkin teman-teman sekalian juga pernah ngerasakan dalam suatu dunia percintaan itu tidak bisa kita harus memaksakan keadaan, tidak bisa kita harus memaksakan situasi, ya kan, apalagi cuaca. Ya. Terkadang kita lagi sibuk bekerja lah, ya kan, apalagi kalau kita itu seorang pekerja keras, lebih-lebih lagi tulang punggungnya keluarga, ya kan, harus benar-benar fokus dalam suatu pekerjaan. So kita itu tidak bisa untuk memberikan waktu kita tuh. Iya, waktu yang banyak untuk pasangan kita tadi gitu kan. Jadi buat para cewek-cewek, ya kan, tertuju nih kepada cewek-cewek. Ya, sekarang tertuju sama cewek-cewek. Kita itu bukannya nggak mau mengerti, ya kan. Kita juga bukannya nggak mau memahami, ya kan. Akan tetapi apakah salah gitu kan kalau seandainya kita itu saling mengerti, saling memahami, apabila ada suatu problem kita selesaikan bareng-bareng gitu, ya kan. Tapi kalau ini juga, kalau menurutku ya, terkadang ini sepengalaman hidup saya, terkadang juga wanita ini, si cewek ini ada yang benar, yang apa namanya, yang jadi permasalahan ini terkadang itu si cowok. Masalahnya kecil itu dibesar-besarkan. Ya. Itu kebanyakan itu. Teman-teman kita juga di luar juga kan banyak. Oh, masalahnya kecil. Cuman masalahnya salah ketik, mungkin salah ketik. Salah ketik apa namanya? WA chat atau gimana kan, salah ketik itu bisa dipermasalahkan. Nah, salah nama pun bisa dipermasalahkan. Suatu itu, panggilan nama WA nih. Iya, suatu panggilan doang. Bisa kan biasanya dipanggil sayang kan, itu sayang nih. Sekarang kita panggil beb, ini beb untuk panggilan siapa? Iya. Jadi tanda tanya besar. Itu tandanya banyak besar untuk cowok-cowok yang zaman sekarang kan, itu dipermasalahkan. Nanti itu juga bisa ini apa namanya, bisa jadi senjata tuh untuk cowok biasanya. Untuk menghakimi wanita itu. Menghakimi dalam artian gimana nih? Jadi apa namanya, seolah-olah wanita itu salah besar. Sehingga cepat mengambil suatu keputusan. Cepat mengambil suatu keputusan. Mungkin juga ada si cowok itu udah nggak seret lagi sama si wanita itu. Udah bosan dengan apa yang pernah dilakukan selama ini, ataupun gimana, ataupun si kelakuan cewek ini yang membuat si cowok itu jadi membesar-besarkan masalah. Ataupun mungkin ada lagi yang apa namanya, yang jadi permasalahan itu cuman untuk ngetes sayang atau enggaknya si cewek itu. Padahal masalah sepele akan tetapi dibesar-besarkan. Iya, kebanyakan gitu sih. Akan tetapi ada juga nih, Mbak, kebanyakan cewek-cewek nih. Buat cewek-cewek tolong didengerin baik-baik ya. Sambil minum boleh? Iya, silakan. Jadi ini suatu pengalaman sih. Ini fakta, bukan suatu mitos. Saya pernah mengenal, bukan pernah sih, sering. Kan, mengenal seseorang kaum hawa, cewek lah gitu kan. Jadi dia nih mempermasalahkan suatu pekerjaan, mempersalahkan yang namanya titel materi ya kan. Kalau saya nih, saya akuin saya jelek fisik ya.
miskin materi. Ya. Akan tapi kalau soal usaha dan soal cinta boleh dicoba. Oke, siap. Jadi seringkali cewek-cewek yang pernah dekat sama gua gitu kan, menuntut saya itu harus punya pekerjaan yang bagus. iya, pekerjaan yang layak, ya intinya bermateri lah gitu kan, bermateri, ya pakai motor gede, pakai mobil ya kan. Akan tapi dalam artian sedangkan pekerjaan saya, terus ya pendapatan atau penghasilan saya, pemasukan lah itu cukup dari rata-rata gitu kan. Akan tetapi kenapa banyak sekali kaum cewek itu menuntut untuk saya itu mendapatkan yang lebih dari penghasilan tersebut, ya kan, sehingga mereka itu beralasan bahwasanya mereka itu bahagia gitu. Seperti cewek-cewek lain dibelikan hadiah ini, dibelikan hadiah itu, ya kan. Kalau menurutku gini, maaf aku motong omongan ya. Apa namanya? Kalau menurutku itu mungkin Allah itu salah memperkenalkanmu dengan cewek. Bisa jadi. Jadi tidak semua rata-rata ataupun gimana cewek itu yang tadi harus materi, si cowok itu harus bermateri ataupun gimana kan, nggak gitu kan. Tapi kalau kita menemukan seorang wanita yang memang dia mau melihat kita atau usaha kita yang dari nol, katakanlah dari nol ya, ini mungkin itu banyak cewek-cewek yang gitu ini. Mungkin itu tadi Allah belum mempertemukan. Mungkin kita ambil kesimpulan aja sih, kalau memang faktanya seperti itu, kamu ini kenalan sama si cewek yang seperti itu, jadi si cewek yang itu nggak harus kamu kenal. Berarti kamu masih mengenal yang ababil tadi, jiwa-jiwa yang ababil. Jiwa-jiwa yang ababil ya. Coba lah kalau kamu mengenal cewek itu nggak ini nggak berdasarkan umur di awal ababil. Nggak berdasarkan umur. Terkadang umur di 17-18 itu cewek banyak yang dewasa. Terkadang yang umur 28 ataupun 25 ke atas lah, 25 ke atas atau 23 ke atas itu, jiwa ababilnya masih merontar-ontar. Ya. Karena ya cewek itu masih kedewasaannya nggak tergantung dari usia ya guys. Iya kan. Karena dewasanya seorang cewek itu tergantung sikapnya, sikap dan pola pikirnya gitu kan. So kebanyakan juga cewek itu sangat mereka itu berprinsip akan titel, materi dan jabatan lah gitu kan. Kalau gua pribadi sih mikirnya kayak gini, inilah pekerjaanku, ya kan. Inilah pekerjaanku, yang penting aku nggak minta sama orang tuaku, ya kan. Aku nggak nyusahin orang tuaku, berapapun pendapatan dan penghasilan yang aku dapatkan, ya itulah rezeki aku gitu kan. Because this is my life gitu kan. Ini adalah hidupku, ya kan. Aku tidak pernah memperdulikan kata-kata orang, ya orang mau komentar seperti apa, bicara seperti apa. Sangat banyak di luar sana yang ingin menjatuhkan kita gitu kan, sangat banyak. Akan tapi apa salahnya dong kalau kita terus berdiri tegak, terus maju ke depan, ya kan? Karena gini, it's never too late to create your best life gitu loh, ya kan? Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaru dari hidupmu. Kan gitu. Jadi kita itu berbicara ke depan ya, jangan berbicara untuk masa lalu ataupun yang yang sudah-sudah. Jadi kita harus bicara masa sekarang dan masa depan kita gimana. Kalau kita mau berusaha dari sekarang, kita mau berusaha, insya Allah kalau masa depannya nanti ada hasil dari usaha kita ini. Tapi itu tadi, jangan kita usahakan dengan yang zaman-zaman sekarang nih. Kamu tahu nggak ini permainan slot? Permainan slot. Mungkin teman-teman sekalian itu sangat banyak untuk main slot ya kan? Ya memang kalau dipikir-pikir sih main slot, kalau ini aku lihat teman-teman yang lain kan, kalau dia main slot itu memang bagus, menjanjikan, tapi keberuntungan berpihak tidak kepada kitanya. Itu maksudku. Jangan kita mencari sesuatu atau mencari pekerjaan dengan mudah. Kita mendapatkan uang itu dengan cara-cara yang gitu, jangan yang sedikit luar di logika. Iyalah, mempercepat lah, jangan yang mempercepat. Kita yang mau yang udah usaha, kita usaha apa gitu kan, ini mau kerja apa, walaupun kerja kita memeras keringat, membanting tulang, yang penting nanti halal.
Nah, apa namanya kemarin juga aku juga ketemu nih sama ini. Ada beberapa cewek yang aku ketemu. Iya, katanya. Kamu mau cowok yang gimana? Wow. Nah, aku ini tanya, sering kali pertanyaan. Aku tanya sih sama cewek kan ini. Aku tanya sama cewek, kamu mau cowok yang seperti apa? Atau kamu mau calon suami yang seperti apa? Wow. Nah, kamu mau yang seperti apa? Yang gini loh Kak, katanya. Apa namanya? Yang aku pengen itu dia mau bekerja keras, nggak apa-apa dia nggak ada titel ataupun apa, katanya. Dia mau bekerja, dia yang penting dia kerja keras dan bisa menafkahi aku di luar dan batin aku, katanya. Nah, jasmani dan rohani aku bisa dia apa namanya, dia menafkahin. Terus itu juga ya aku nggak mau, katanya, walaupun dia titel ataupun berpangkat ataupun berdasi, tapi dia mengandalkan orang tua atau gimana, aku nggak mau, katanya. Aku mau usaha dia sendiri, katanya. Saya ini aku bilang ada kalau mau, ada kalau mau, temanku ada yang seperti itu, ada temanku, nanti aku kenalin, aku bilang sudah aku kenalin nih sama si cewek itu kan, sudah aku kenalin nih sama cowok itu ini. Dia ngomong ini, Kak terlalu sederhana Kak, katanya. Terlalu sederhana, padahal pilihan dia seperti itu. Nah, udah aku tanya nih tipe-tipenya gimana, gini sudah aku carikan yang gini nggak diterima itu gimana. Itu mungkin kata lain itu mungkin buayanya darat. Iya, buayanya darat guys, kembali lagi buayanya darat. Oke, di sini kita mau tanya nih ya guys, sama Bang Syarif. Emangnya tipe atau apa ya, bisa dibilang tipe-tipe lah gitu kan, tipe-tipe atau ciri-ciri cewek kalau jodoh nantilah, cewek terutama nih, cewek yang Bang Syarif idamankan atau Bang Syarif inginkan seperti apa gitu, kita mau tahu. Tipe-tipenya nggak apa namanya, nggak yang apa namanya yang tinggi-tinggi, enggak gitu. Yang pertama itu agamanya dulu. Agamanya dulu. Kalau agamanya udah oke, ya itu udah masuk kriteria pertama itu. Kriteria kedua, nantinya aku mau si cewek itu bisa menghormatin aku sebagai kepala keluarga. Bisa menjaga kehormatan aku nih. Harus bisa menjaga kehormatan aku. Kalau dia sudah mengenal agama, insya Allah yang kedua ini udah bisa ini. Udah bisa. Iya. Kalau udah mengenal agama, udah tahu agama. Iya. Kalau yang ketiga ini yang biasa aja sih. Kalau masalah kecantikan bisa dipoles. Iya, bisa dipoles. Apapun ini apa. Kita nggak mau nih lihat istri kita atau lihat cewek kita nggak dandan atau kita bawa ke tempat yang lain yang ramai, ataupun nggak dandan kan kita nggak enak. Iya. Harus kita pakai make up atau gimana kan ini. Iya, kita carikan. Kalau memang dia nggak ada uang, ya udah kita carikan, kita kasih. Ya. Itu namanya salah satu cowok yang bertanggung jawab, belum menjadi suaminya. Belum. Ya kita kan ini nggak mau lah kita lihat apa namanya cewek kita yang gimana, kalaupun penampilannya sederhana tapi enak dilihat. Enak dilihat, nggak usah yang kayak orang-orang gitu kan, muka putih gimana, penampilannya glowing, outfit nya bagus dari atas sampai ke bawah kan ini. Ini gimana itu enggak, udah sederhana aja. Yang penting dia bisa menjaga auratnya, dan juga sederhana, tampilan sederhana, enak dilihat, sudah. Enggak usah enak dilihat dulu sama orang lain. Aku aja udah. Kalau aku ini melihatnya gimana, sudah. Dan gitu. Yang bisa nerima keluarga kita lah. Iya. Sama welcome lah gitu. Ada satu lagi. Apa tuh? Harus bisa masak. Harus bisa masak. Jadi buat cewek-cewek, teman-teman sekalian, ya kan, apabila nanti ketemu sama channel ini lewat di beranda YouTube kalian, salah satu di antara kalian ada yang mengenal Bang Syarif, nah sekarang sudah dibukakan, ya kan, ciri-cirinya yang dia inginkan ceweknya seperti apa. So buat kalian jangan lama-lama, ya kan. Nanti di deskripsi bakalan saya tempel channel channel TikToknya, dia juga main TikTok. Main TikTok, Instagram, terus apa lagi? Instagram aja udah. Instagram aja ya. Yeah. Nanti silakan lihat di deskripsi, bakalan saya tampil linknya di
deskripsi. Ya. Dan juga buat teman-teman sekalian jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, ya kan. Bantu saya untuk membangun dan juga mengembangkan channel ini. Jangan jual mahal untuk tekan tombol subscribe, ya kan. Silakan di-view, silakan di-share ke sosial media teman-teman sekalian. Karena subscribe itu juga gratis, nggak bayar, nggak dipungut biaya sedikit pun oleh pihak. Penting mau tekan tombol subscribe. Jangan di skip videonya ya. Jangan skip video. Oke, bentar. Apa namanya? Tadi kita berbicara kita awali tadi dengan panas dinginnya hati. Iya. Kita kembali ke topiknya, kita ini apa namanya, bahas move on dulu. Move on. Oke. Nah, pertanyaan dariku nih. Gimana sih caranya move on? Ini pengalaman kamu? Kalau saya Bang, dalam move on itu kan dalam artian melupakan. Iya. Ya kan, melupakan seseorang yang pernah singgah di hati kita, namun sekarang dia sudah goodbye. Iya. Dan gitu. Saya simpel sih. Ya kan, mungkin teman-teman sekalian juga mau tahu ya. Cara move on itu kan beda-beda lah caranya gitu kan. Di setiap orang itu pasti berbeda. Namun untuk saya nggak muluk-muluk, saya nggak susah-susah untuk melupakan seseorang gitu. Karena walaupun kamu sedang cinta nih. Iya. Sedang mungkin sudah yang di atasnya cinta lah katakanlah. Karena gini, saya juga pernah merasakan yang namanya sayang sesayang-sayangnya sama cewek, cinta secinta-cintanya sama cewek, namun tiba-tiba ditinggalkan. Sakitnya kemana? Iya. Sakitnya minta ampun ya kan? Ditinggal lagi pas sayang-sayang. Iya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Apa namanya? Ini move on-nya gimana? Move on-nya itu nggak susah sih, ya kan? Yang penting kita tetap berpikir positif, bukan kita harus mencari pasangan baru, bukan gitu kan. Kebanyakan ini kan putus sama mantan, kita mencari yang baru, terus dipamerkan sama mantan, gitu. Kalau saya enggak, karena saya mikirnya kayak gini. Kalau seandainya saya mencari yang baru, saya pamerkan sama mantan, otomatis saya menyakitin dia dong, ya kan. Sedangkan di sisi lain, waktu-waktu sebelumnya kita itu pernah saling mencintai, saling menyayangi, ya kan. Ya kita berpikir positif thinking aja gitu kan. Kalau seandainya kita bubar, ya kan, meskipun kita disakiti di saat kita lagi sayang-sayangnya, ya berarti itu salah satu jalan Tuhan itu menunjukkan jalan yang terbaik dalam dalam doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan, yang sekarang akhirnya terkabulkan kan begitu. Apa dia cocok apa enggak buat kita, ya kan. Karena dalam setiap hubungan itu kalau seandainya dalam jangka waktu yang lama pasti ada suatu problem, baik itu problem yang kecil maupun problem yang besar, ya kan. Dan juga dalam move on ini juga bagi saya sangat sederhana. Sederhananya gimana? Kita terus berpikir positive thinking aja gitu. Terus berpikir positive thinking, jangan terlalu mengutamakan atau mengikuti mindsetnya kita. Mindset dalam artian apa? Kita terlalu memikirkan mantan, galau, ini itulah gitu kan. Nggak harus seperti itu, ya kan? Karena kalau sakit ya sakit, nggak perlu kita umbar lah gitu kan. Kebanyakan baik cewek maupun cowok kalau pas putus itu sosial medianya ya kan kemana-mana baik Instagram, TikTok maupun lain sebagainya gitu kan. Bikin caption inilah di story, bikin caption itulah di story, sampai nangis di kamar ya kan, berbulan-bulan. Ya kita sayang bahkan kita cinta sama pasangan gitu. Akan tapi yang namanya udah bubar ya udah kita terima aja gitu, ya kan. Kita harus siap menerima keadaan. Kita berani mencintai dia, kita berani menyayangi dia. Berarti di situ kita juga harus siap kehilangan dia. Tuh. Dengerin tuh. Tapi ada kalau menurutku gini, kalau move on itu gini, apa namanya, kan ada banyak hal yang harus kita catat itu dari move on itu. Kalau yang pertama itu, kalau kita harus move on itu, yang pertama hindari di kesendirian. Iya, benar. Kalau kita mau move on, apa namanya, jangan kita sendirian. Kalau kita sendirian, dijamin itu teman-teman nangis. Benar. Udah. Kalau ini apa, dengerin musik nih. Siapa tahu dengerin aku teringat nih sama dia. Gimana gitu kan. Udah itu bisa. Kalau kita sendirian, udah 2 hari atau 3 hari aja sendirian aja kita ini, udah
rasa-rasa mau bunuh diri mungkin Iya. itu yang pertama, hindari kesendirian. Hindari kesendirian, hindari kesendirian. Hindari kesendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa berdoa tuh. Jadi doanya gini, kalau dia memang bukan jodohku, maka jauhkanlah dia dari pikiranku dan juga dari hatiku. Tapi kalau dia jodohku, maka dekatkanlah kami dengan caramu sendiri, ya Allah. Itu saja doanya. Kalau kalau kita panjatkan dulu doa yang seperti itu, insya Allah ada aja pikiran kita mau hilangin dia. Yang ketiga, jurus yang paling ampuh apa ini kan? Iya benar tadi, kalau banyak yang cewek-cewek yang sekarang cewek-cewek atau cowok yang ngerjain yang ketiga ini cari pasangan baru. Cari pasangan baru itu udah, kalau udah dapet cari pasangan baru dia akan lupa sama yang lama. Tapi ya tadi jangan diumbar sama si cewek ataupun si cowok. Misal kamu ini punya cewek, jangan kamu lihatkan sama cewekmu, dosa nih. Jadi kalau kamu mau move on, ya sudah, nikmati jalani sama yang baru. Cari yang baru, buka hati yang baru. Welcome, buka hati yang baru. Gimana caranya? Ya kamu harus melupain dia. Jangan harus kamu ketemu dia. Kalau kamu ketemu dia, walaupun kamu udah punya cewek, ini masih. Iya. Karena apa tadi? Kamu ditinggal pas sayang. Lagi sayang. Kalau kamu ketemu dia, udah, gimana pun cewek yang kamu ini tadi akan ketinggal juga sama kamu, cewek yang baru ini tadi. Tapi kalau kamu sudah masih nggak ketemu dia ataupun gimana kan, ini dapat yang baru, udah gimana kamu jalan sama yang baru ini, insya Allah deh berupa kan. 3 hal. Yang keempat itu ceritakan itu dengan teman-teman yang memang kamu dipercaya. Yang bisa membuat kamu lega gitu. Kamu merasa lega dalam hati ataupun dalam pikiran, itu tumpahkan semua dengan teman. Cari teman yang memang bisa kasih masukan dan bisa mendengar apa yang bisa kita bicarakan. Itu yang ini faktor yang keempat, cari teman curhat. Carilah teman curhatnya. Mungkin kalian ini akan nemu tuh teman curhat ataupun gimana nih, nanti yang bisa jaga rahasia kalian. Itu ada 4 hal yang memang dalam hal move on itu memang harus kita kerjakan seperti itu. Tapi kalau kita nggak mungkin ada cara tersendiri tuh yang bisa kita lakukan untuk move on. Tapi yang pertama, jangan sendirian, jangan sering sendiri. Dan juga kalau saya nih, kalau gua nih Bang Syarif, logikanya simpel kalau saya. Terutama yang jomblo nih, buat teman-teman sekalian, apabila kalian masih jomblo nih kan, terus kalian terus disakiti oleh cewek nih kan, kalian terus dihianati sama cewek nih. Teruslah berpikir positive thinking. Karena kenapa? Ya mungkin pasangan kalian sedang kuat berdoa sama Tuhan, ya kan, kuat mengusahakan dalam doanya karena dia menginginkan kamu. Katakanlah itu tuh nikung di sepertiga malam. Cinta di persimpangan sepertiga malam. Ya kan? Karena jangan pernah sedih, jangan pernah galau, jangan pernah risau, bahkan jangan pernah takut, ya kan? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini, yaitu berpasangan, ya kan? Ada cewek, ada cowok, kalau ada nggak ada yang berpasangan di dunia, insya Allah di akhirat nanti ada lagi pasangan. Pasti ada, ya kan? Karena sering kali gua temuin di keseharian, di kehidupan gua itu, teman-teman di sekeliling gua ada tuh yang sama sekali bisa dibilang seumur hidupnya lah. Seumur hidupnya dia nggak pernah pacaran. Bukan berarti dia ini nggak mau pacaran, gitu kan. Akan tapi setiap dia deket sama cewek, ya kan, dia pengen cewek tersebut, dia selalu ditolak, ya kan. Padahal kalau sama cewek-cewek ataupun teman-teman di lingkungannya, dia ini sesama welcome, ya. Deket, udah kayak sahabat, udah kayak pacaran, tapi pas ngungkapin perasaan dia ditolak. Nah, kebanyakan seperti ini, guys, ya kan. Jangan pernah risau, jangan pernah resih, jangan pernah bersedih, ya kan, karena ya tadi
Mungkin dengan gagalnya percintaan kalian, mungkin juga dengan adanya adanya problem dalam keinginan kalian ingin memiliki seseorang tersebut. Di situ ada juga seseorang yang begitu kuat doanya untuk mendapatkan kamu, untuk memiliki kamu di sepertiga malam. Jadi gak usah risau. Ada pesawat lewat. Jadi harap maklum ya, suara-suaranya memang gini ya. Kami di katakanlah di pinggirannya Sumatera Selatan. Nah, di pinggirannya Sumatera Selatan, perbatasan antara Kota Lahat dan juga Kota Empalawang. Nah, kami tepatnya ini di Desa Bonarjo, Kecamatan Giri Barat, Kabupaten Lahat. Jadi ya seperti inilah suasananya. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman sekalian, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Jangan lupa tulis komentar di kolom komentar, dan juga share ke sosial media teman-teman sekalian, ya kan. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan. Bentar. Dan juga ya perlu ini disampaikan dengan teman-teman ya. Kalau komen tuh di bawah mau pembahasan tentang apa ataupun gimana, nanti kami bahas. Iya. Nanti kami bahas, mau tentang percintaan ataupun tentang hal-hal apa yang kawan-kawan pengen tahu nih di Kikim, khususnya di Kikim. Ya, kasih tahu lah di kolom tulis komentar. Di kolom komentar di bawah, ya kan. Nanti bakalan kita turutin lah. Iya. Turutin keinginan dan juga keinginan teman-teman sekalian gitu kan. Apabila teman-teman sekalian pengen request, pengen konten yang seperti apa gitu kan, dalam dunia cinta ataupun dalam hal apapun lah, gitu kan, silakan tulis komentar di kolom komentar. Ya. Oke guys, saya Ivan Elang Channel. Saya Musa Hari. Kita pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.